Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Kembali bersama Naked Trader 21, saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing ya, mengulas benarkah trading forex itu sulit. Nah, bagaimana juga cara agar tidak berpikir seperti itu ya. Jadi kenali faktor-faktor berikut ya, agar tidak terjebak oleh pemikiran yang tentunya sangat merugikan. Namun sebelum saya ulas, sahabat trader ya, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private ya, menanyakan grup WA dan juga live trade saya, silakan add WA saya di description. Baiklah, sahabat trader ya, di luar sana yang selalu tentunya gelisah memikirkan bagaimana caranya profit, dihantui dengan ketakutan terkena margin call. Nah, cemas kehilangan modal ya, yang tentunya mereka miliki dan semacamnya karena terlalu banyak beban mental yang ditanggung. Nah, ini problemnya. Muncul pikiran bahwa trading itu sulit dan menakutkan. Orang-orang yang merasa gagal ini ya, lalu menceritakan nasib buruk mereka, memberikan kesan ya bahwa sukses dalam trading forex adalah hal yang tidak mungkin dicapai. Ini adalah problemnya di sana. Nah, jika mendengar ilustrasi di atas, trader pemula yang baru tertarik untuk terjun di dunia trading forex, tentunya akan mengalami keraguan ya, dan bertanya-tanya apakah trading forex itu sulit. Padahal banyak juga ya kisah sukses tentang para trader forex ya, yang banyak saya ulas juga di sini, yang berhasil melawan kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, memang benar ya, trading forex itu bukanlah hal yang mudah ya. Banyak faktor yang harus diperhatikan untuk bisa bertahan dalam dunia tentunya investasi ini, yang berfokus pada pergerakan pasangan mata uang ya. Tetapi ini bukan berarti trading forex itu terlampau sulit sehingga mustahil dikuasai oleh para pendatang baru atau trader pemula. Nah, sama seperti hal itu ya, hal yang lain ya, karakter masing-masing individu bisa menentukan tingkat kesuksesan dalam melakukan trading. Nah, ada 3 alasan ya trading ini terasa sulit. Sebenarnya apa beda dengan trader sukses ya, dengan trader yang gagal, yang berkesimpulan bahwa trading forex itu sulit, agar tidak terjebak dengan ketakutan dan menerka-menerka sendiri. Apa saja alasannya kira-kira ya pada kesempatan pagi kali ini ya. Saya akan mengulas ya, menjelaskan apa saja yang menyebabkan trading forex itu terasa sulit. Yang pertama yaitu menggunakan modal pinjaman. Nah, salah satu prinsip utama ya saat memulai trading forex ya adalah ketahui ya kemampuan finansial Anda ini sebelum mulai deposit di account trading. Jika melakukan trading dengan tentunya dalam hal ini memaksakan meminjam uang, entah dari bank, kemudian perorangan, teman, saudara, atau orang tua, akan ada tekanan secara psikologis yang menghantui aktivitas trading Anda tentunya. Ini sering saya juga sarankan kepada teman-teman ya yang minta saran tentang hal-hal ini. Jika tidak bisa mengendalikan tekanan ya, psikologis trading, Anda bisa terjumus dalam emosi-emosi yang berbahaya dalam melakukan trading. Anda bisa menjadi terlalu bernafsu untuk segera meraih profit besar. Nah, ini
kejadiannya seperti itu, atau justru terlalu takut mengambil kesempatan karena khawatir dengan resiko loss. Nah, jika hal ini diterjemahkan dalam kesalahan-kesalahan trading yang bisa Anda lakukan ya, maka yang terjadi adalah bias dalam membaca pasar. Ini terlalu banyak menaruh posisi tanpa memasang stop loss misal ya. Ini tidak menentukan, juga tidak menentukan target profit karena berharap keuntungan terus meningkat. Dan tentunya seperti itu ciri-cirinya. Nah, untuk menghindari ya emosi trading yang berlebihan, sebaiknya pakailah uang Anda sendiri atau uang dingin kalau bisa menyebutnya. Dengan begitu tidak ada beban untuk mengendalikan hutang jika terjadi kerugian. Nah, bila aktivitas trading dimulai dengan dana pinjaman, Anda justru punya beban secara psikologis, beban tambahan sebelum terjun tentunya di pasar forex. Itu sama saja dengan kalah sebelum bertanding. Nah, itu harap dicatat baik-baik. Kemudian apalagi semakin banyak broker forex yang menawarkan account trading dengan deposit kecil ya, bahkan mungkin gratis jika Anda sudah mengetahui seluk-beluk dunia trading, ini bisa bisa mendapat profit yang konsisten hingga dipercaya oleh investor. Maka boleh-boleh saja ya dalam hal ini memakai modal dari orang lain untuk melakukan trading. Namun jika Anda adalah pemula yang masih baru belajar ya, meminjam dan artinya meminjam dana dari orang lain akan memunculkan perasaan bahwa trading itu sangat sulit. Nah, kemudian yang nomor 2 sahabat trader adalah tidak punya sistem trading ya. Ini kebanyakan juga dialami trader pemula. Sebanyak apapun modal Anda, ini akan terasa percuma jika Anda tidak memiliki sistem trading yang jelas. Itulah mengapa penyebab trading terasa sulit adalah tidak tersedianya sistem yang mengatur kapan harus melakukan eksekusi di pasar forex, mana yang akan ditradingkan. Nah, ukuran transaksi dan hal-hal yang akan dilakukan ketika posisi pasar tidak sesuai dengan prediksi awal. Nah, ini tentunya kalau tidak ada sistem yang bagus, maka Anda akan terjadi panik. Nah, trading forex bukanlah soal easy money ya. Meraup keuntungan tentunya membutuhkan usaha yang terukur ya dan terencana. Trader yang telah melewati masa-masa ketakutan ini ya dan bebas dari pikiran bahwa trading forex itu sulit ya, tentu bisa sangat memahami bahwa memiliki sistem trading adalah hal yang tentunya sangat penting. Nah, jika hanya mengandalkan insting dan asal klik buy maupun sell, atau mengikuti sinyal trading tanpa memahami mengapa disarankan untuk melakukan tindakan ya, ini perasaan bingung akan selalu menyelimuti Anda. Karena itu, jika ingin menjadikan trading forex sebagai profesi atau sebagai pekerjaan utama, nah, mulailah untuk menjadi mandiri dan tidak terus bergantung pada prediksi orang lain. Nah, ini saran saya ya. Kemudian jika sistem trading saja tidak punya, maka jangan heran bila muncul pikiran trading forex itu sulit. Ibarat mengarungi lautan tanpa mengetahui cara membaca peta atau arah angin. Trader tanpa sistem cepat atau sistem ya cepat atau lambat akan tentunya tersesat. Yang nomor 3 sahabat trader, melanggar money management. Setelah Anda mampu trading dengan modal pribadi dan memiliki sistem yang jelas, hal ketiga yang perlu dilakukan adalah disiplin menjalankan money management. Ini penting. Meskipun terdengar mudah, tetapi banyak trader yang lalai dalam menerapkannya. Tanpa disadari ya, hal ini
membuat trading forex terasa sulit. Nah, tidak bisa dipungkiri dalam hal ini money management dalam trading ya memiliki cakupan yang tentunya sangat luas dan membutuhkan banyak waktu menguasainya sebagai awalan tentunya. Setidaknya ada 5 aturan yang bagus yang harus dipahami ya. Aturan-aturan tersebut adalah ini harus dicatat dan coba mengerti. 1% ya, rule dengan menggunakan aturan ini ya, Anda diarahkan untuk tidak menaruh lebih dari 1% equity dalam satu posisi trading. Artinya membatasi kerugian 1%. Money management ini bukan cuma berkaitan dengan berapa modal yang akan Anda pakai, tetapi juga berapa besar lot di mana stop loss akan ditempatkan setiap kali buka posisi. Kemudian risk and reward ratio ya. Risk and reward ratio ini adalah nilai yang digunakan banyak trader sebagai perbandingan antara imbal hasil dengan jumlah resiko yang diambil. Rasio ini diperhitungkan secara matematis ya, dengan membagi besar potensi kerugian trader. Tentunya dengan menentukan risk and reward ratio yang tentunya lebih besar dari 1:1, tingkat profitabilitas ya bisa senantiasa terjaga karena kerugian yang Anda peroleh tidak akan melebihi jumlah profit per posisi atau per transaksi. Menggunakan leverage yang besar. Nah, semakin besar leverage itu semakin besar juga kekuatan margin dalam account untuk menahan posisi floating tentunya, sehingga tidak mudah terkena margin call ya. Meskipun terdengar menjanjikan, tapi perlu diingat juga kalau leverage yang besar ini bisa membuat trader lengah ya, mengingat peluang overtrade ini jadi terbukti terbuka lebar di sini. Jadi kalau leverage-nya besar itu terbuka lebar untuk overtrade ya. Trading dengan spread rendah. Dalam trading forex terdapat pair-pair mayor ya atau yang banyak diperdagangkan, kemudian pair-pair minor dan eksotik. Ini disukai oleh para risk taker ya kalau hanya eksotik ini. Jika Anda adalah pemula, disarankan untuk mengambil pair-pair mayor ya. Karena spreadnya relatif tentunya kecil, tipis, rendah, sehingga money manajemennya yang perlu diterapkan tidak terlalu rumit tentunya. Ini sebagai catatan juga. Nah, trading pada pair-pair dengan spread yang tinggi otomatis membuat resiko kerugian lebih besar dan target profit lebih sulit untuk diraih jika belum mengetahui caranya. Nah, sebagai perbandingan sahabat trader, spread pada pair eksotik bisa mencapai 50 pip, sedangkan pada pair mayor hanya serendah 1 digit atau bahkan di bawah 1 pip. Nah, menetapkan target yang realistis ini selanjutnya ya. Kebanyakan trader pemula terlalu menggebu-gebu ya untuk segera menunjukkan hasil trading ya, sehingga menetapkan target yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi kemampuan untuk mendapatkan itu loh, maksud saya begitu. Jadi keuntungan sebesar 100% saat baru mulai trading adalah hasil yang hampir mustahil. Faktanya, para trader sukses yang mendapatkan profit besar bermula dari trading dengan ukuran kecil dan target yang tentunya yang realistis. Ini harap dicatat. Baiklah sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Semoga bisa dipahami dan menambah wacana Anda ya. Dan bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe dan
Tentunya tekan lonceng ya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, perdagangan, valuta asing ya. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.